Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Lu lihat orang ini sama orang ini adalah orang yang sama. Tetapi ketika hidup gue lagi hancur, ada orang-orang yang gak kasih titik di hidup gue dengan bilang ini gak punya masa depan, ini gak layak, ini sampah. Tapi ada orang-orang yang kasih koma. Walaupun kamu lagi hancur, walaupun kamu lagi gagal, tapi aku percaya sama kamu. Aku bangga sama kamu. Aku yakin sama kamu. Kamu bukan sampah. Seringkali kita kasih titik sama hidup orang, tapi Tuhan mau kasih koma. Jadi yang bikin orang mati seringkali bukan Tuhan, tapi kita yang gak mau terima mereka apa adanya. Gua bersyukur banget ada orang-orang yang kasih koma. Dan setelah koma, mereka kasih keyakinan, penerimaan, dan cinta kasih. Sehingga gua ada hari ini. Thank you banget. Thank you banget. Nah, teman-teman, di sini powerfulnya love. Bahwa kasih itu mampu stay. Stay bukan diem pasif, tapi stay in love. Stay in the commitment. Ya, stay untuk pursuing connection. Makanya gue percaya banget bahwa love never fails. Cinta tuh selalu mengubahkan. Makanya Tuhan juga gak paksa-paksa kita untuk A, B, C. Ya, dia kasih kita perintah, tapi dia gak maksa. Dia jadi Tuhan yang turun sebagai manusia. Dia ajarin bagaimana hidup yang sesungguhnya. Dia kasih model untuk bagaimana hidup. Begitu dia mati. Ya, sebagai dia bilang final example, dia mati buat kita semua. Dan habis itu dia bangkit, dia kejar lagi murid-muridnya yang udah tinggalin dia. Itu kan love always pursuing connection. Love believe all things. Love always forgiving. Tuhan pengen banget jawab doa lo. Tuhan pengen melakukan apa yang lo minta. Alkitab bilang di Yohanes 14 ayat 13, minta apa saja dalam namaku, maka aku akan melakukannya. Supaya nama Bapa dipermuliakan. Wow, jadi Yesus bilang bahwa dengan menjawab doa kita, justru nama Bapa dimuliakan. Tapi kuncinya ada di ayat sebelumnya. Barang siapa percaya, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar, sebab aku pergi kepada Bapa. Tahukah bahwa Bapa mengutus Yesus, dan akhirnya Yesus mengutus kita. Dan kita hidup di sini untuk melanjutkan pekerjaan yang Yesus lakukan. Kalau kita melakukan apa yang Yesus lakukan, hati kita akan berubah. Dan tanpa lu sadari, tiba-tiba permintaan lu jadi sesuatu yang ada di hati Tuhan. Lu pengen mengubah dunia ini, lu pengen mengubah bangsa ini, lu pengen menceritakan kebaikan Tuhan, lu pengen hidup bagi banyak orang. Itu kenapa ketika itu terjadi, di situ lalu akan jadi garam dan terang dunia. Kerajaan sorga akan hadir melalui doa lo. Kalau lu diselingkuhin, jangan merasa korban. Korban tuh apa sih? Terjatuh, lagi sial, ya kan? Lagi terpuruk. Nah, pertanyaannya, yang lagi bikin salah siapa? Lu atau pacar lu? Pacar lu dong. Jadi yang jadi korban adalah pacar lu. Korban nafsunya, korban kebodohannya, dan korban apa? Korban karena dia sedang menipu orang yang setia. Jadi jangan beranggap kamu korban. Kamu lebih dari pemenang. Sekarang kamu punya dua pilihan. Tinggalin dan ampuni, atau ampuni dan bawa dia kembali ke dalam kebenaran. So it's your choice. Apapun pilihannya, jangan punya mental korban. Karena bukan kamu yang rugi, tapi dia yang rugi selingkuhin orang yang setia. Alright? Semangat. God bless. Buat lo yang masih mikir bahwa lo gak pernah bisa berubah, buat lo yang mikir kayak udahlah hidup gue udah jadi sampah, nih lo Saya pernah hidup 2 tahun gak ada SIM. Di jalan tuh stres, panik. Ada razia, aduh panik. Menghindari itu yang baju coklat, baju polisi. Tapi satu waktu 2014 kalau nggak salah 2013 saya urus SIM A, SIM C. Akhirnya puji Tuhan punya. Saya keluar dari Dan Mogot, saya bersama dengan teman saya namanya Rini. Rin, coba kau cek Google, cari razia terhebat di Jakarta, kita samperin.
Tapi jujur saya bercanda seperti itu. Saudara bisa bayangin ketika saya memiliki, perasaan saya berubah. Ketika I know I have sin, ada polisi. Hai Pak, apa kabar Pak? Nggak ada razia nih, samperin. Pak, nggak mau cek saya punya mobil Pak. Itu kenapa kita suka takut sama iblis, takut sama kekurangan, takut sama kejadian-kejadian yang memberatkan, takut sama hal-hal karena kita lupa kita punya SIM kerajaan surga. Sebagai anak Allah legit, sah, kamu telah ditebus dengan darah yang mahal. Itu yang membuat saya berubah, perasaan saya berubah. And when you know the truth will set you free. Perjuangan kita sesungguhnya bukanlah tentang mencari yang benar, melainkan menjadi yang benar. Bayangin kalau kita belum benar di hadapan Tuhan, kita belum utuh di hadapan Tuhan, apapun yang kita cari pasti kemungkinan besar nggak mungkin benar. Walaupun anak pendeta sekalipun, dia setia sekalipun, tapi kalau kitanya nggak betul, kita nggak akan mengalami hubungan yang benar. Bucin itu startnya di dalam. Karena perasaan yang tumpul, karena tidak punya keintiman sama Tuhan, tidak punya pengertian yang benar, pengertian yang terang, gak mengenal Allah, membuat mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Kita perlu kuat dalam perasaan teman-teman. Dan tidak mungkin perasaan kita dibangun selain Tuhan yang bangunnya. Makanya kita perlu kasih Tuhan teman-teman, gak ada yang lain.